الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Sebelum Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, yang pertama kali dilakukan malaikat Jibril adalah membelah dada Nabi, membedahnya. Ja'a bitistin min zahab. Jibril datang membawa mangkok bejana terbuat dari emas, di dalamnya ada air zam-zam. Summa fataha sadri, lalu dia bedah dadaku. Summa ghasalahu bima'i zam-zam, lalu dia cuci basuh hatiku dengan air zam-zam. Lalu setelah itu afraghahu bil hikmati wal iman. Lalu kemudian setelah suci bersih, diisilah hati itu dengan hikmah dan iman. Summa atbaqahu, lalu kemudian dirapatkan kembali. Ini filosofi tentang mensucikan hati. Ngelihat tetangga renovasi rumah baru naik darah tinggi. Ngelihat tetangga beli mobil baru naik jantung koroner. Ngelihat tetangga istri baru yang lama meninggal. Mudah-mudahan suami ibu diselamatkan dari pelakor. Lihatlah Pak Aminnya kuat sekali, menunjukkan cinta mereka yang luar biasa. Betul ibu? Masya Allah, tabarakallah. Beruntungnya bapak-bapak punya istri solihah. Tapi suami saya nggak ikut pengajian Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Ceramah kepada 100 laki-laki. Yang ingat ceramah Ustadz Somad tinggal 50. Yang berani ngomong ke suaminya tinggal 20. Yang didengarkan oleh istrinya tinggal 10. Yang mengamalkan tinggal 5 orang. Tapi kalau ceramah ke ibu-ibu 100 orang yang mendengarkan, pulang ke rumah disampaikannya ke suaminya jadi 200. Didengarkan oleh anaknya jadi 300. Diikuti oleh mantunya jadi 400. Disampaikan ke cucunya jadi 500. Kalau gitu hebat laki-laki apa perempuan? Ngaku mereka. Hatinya bersih. Tiba-tiba sebelum hadir ke pengajian Masjid Az-Zikra, betul Masjid Az-Zikra, mengingatkan kita pada Masjid Almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Untuk guru kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilapangkan Allah kuburnya, diterangkan alam barzakhnya. Dan kita hari ini yang berkumpul, berzikir, bertablik akbar, ngaji Isra Mi'raj ini, beliau melihat kita dari alam barzakh. Ustadz Somad ngarang. Masa orang udah ninggal ngelihat kita? Dalilnya ada dalam Al-Quran. Wa qul i'malu, beramallah kamu. Fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat perbuatan kamu. Wa rasuluhu, Rasulullah melihat perbuatan kamu. Wal mu'minun, orang-orang beriman melihat perbuatan kamu. Jadi yang melihat perbuatan kita itu ada pertama Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga adalah orang yang beriman. Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham orang beriman. Bahkan ulamanya orang beriman. Beliau melihat perbuatan kita pada pagi hari ini. Dia tersenyum melihat kita, insya Allah. Orang tua kita, bapak kita, ibu kita yang sudah meninggal, emak saya, ayah saya melihat saya hari ini tausiah. Oh,
anakku Abdul Somad sedang bersama dengan ibu-ibu yang solihah. Tapi kalau anaknya nyanyi dangdut TikTok, betapa sedihnya orang tua kita. Jadi tidak ada istilah orang meninggal. Kalau orang meninggal itu cuma jadi tanah, ngapain kita ngucapkan salam ketika lewat kuburan? Betul? Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu doanya. Yang nggak hafal pas lewat di kuburan mulutnya aja gerak-gerak. Yang paling pendek bacaannya, kalau nggak hafal yang panjang, Assalamualaikum ya ahlal. Tadi waktu saya mengucapkan salam, semuanya membalas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada salam yang kita tidak ingin mendengar jawabannya. Kapan itu? Lewat di kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bayangkan kalau mereka jawab Waalaikumsalam. Tapi sebenarnya mereka mendengar, mereka melihat, mereka menyaksikan kita. Itulah maka Bapak Ibu hari ini orang baik, tapi yang paling beruntung adalah orang tuanya, karena mereka menyaksikan perbuatan kita. Dan kita berharap saat kita mati menghadap Allah, kita masih melihat perbuatan anak-anak kita yang baik-baik. Dulu kata anak-anak kecil yang ganteng-ganteng itu, dulu di masjid kami di Az-Zikra pernah datang Ustadz Abdul Somad. Waktu itu aku masih kelas 2 SD. Kapan itu? Tahun 2022. Sekarang 2052. Mereka waktu itu sudah jadi gubernur Jawa Barat. Mereka akan buat Isra Mi'raj. Mereka akan buat Maulid Nabi. Mereka akan buat nuzul Quran. Kenapa? Karena waktu kecil mereka selalu dibawa peringatan hari besar Islam. Mana Ustadz Somad sekarang? Ustadz Somad udah meninggal. Mereka kirimkan Al-Fatihah. Sebagaimana dulu Ustadz Somad mengirimkan Al-Fatihah kepada Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, maka begitu juga anak-anak ini akan mengirimkan Al-Fatihah kepada Ustadz Abdul Somad. Insya Allah. Apa yang kita lakukan, maka itu yang akan kita terima. Padi yang kita tanam, insya Allah padi yang akan tumbuh. Tapi kalau rumput ditanam, mungkinkah tumbuh padi? Menanam rumput berharap padi, bahasa Arabnya mustahil. Kalau bahasa Sundanya impossible. Nah, yang pertama adalah membersihkan hati. Saya yakin bapak-bapak di sana yang paling bersih hatinya. Kok Ustadz tahu? Mereka nggak dapat tempat duduk, mereka nggak dapat tenda, tapi mereka tetap tersenyum di balik masker. Hati mereka bersih. Ibu-ibu juga bersih hatinya. Dia duduk di bawah jauh. Ustadz Abdul Somad dikasih kursi, duduk pakai meja. Di mana-mana tausiah air minumnya 1 botol. Ini banyak sekali. Kosong. Belum dituang. Kenapa mereka bersih hatinya? Karena mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum ke Masjidil Aqsa, sebelum naik ke Sidratul Muntaha, yang pertama kali disucikan hati. Penyakit yang paling mengerikan di dalam hati adalah, langsung anak SD angkat tangan, penyakit liver. Bukan. Penyakit yang membuat iblis tidak mau bersujud kepada Adam. Hasad, dengki. Masa Adam yang baru diciptakan kemarin sore, yang tercipta dari tanah, yang rendah dan hina, warnanya hitam, baunya busuk, aku dari api. Muncul hasadnya. Apa itu hasad?
karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Ngelihat ibu-ibu jilbabnya bagus, langsung sakit jantung. Ibu kalau ngelihat kawan jilbabnya bagus, syukuri apa adanya. Memang jilbabnya bagus, belum tentu lunas. Ustadz Abdul Somad ngejek, bukan di sini, di planet Mars. Di sini semuanya baik-baik, insya Allah. Amin. Ngelihat tetangga kita pulang kampung saat bulan Ramadan, seminggu menjelang Idul Fitri, bawa mobil, langsung sakit jantung. Jangan, bisa jadi rental. Dari klaksonnya sudah ketahuan, kredit. Pergi kondangan, ngelihat teman pulang dari kondangan, langsung jantung sakit. Suami yang sangat sayang pada istri, buah hati belayan jiwa, mama jangan tinggalkan papa. Setengah napasku pergi. Langsung dia pergi ke puskesmas. Ibu dokter puskesmas pun membawa balon berwarna hitam yang tidak ada dalam lagu balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, hijau, dan biru. Nggak ada balon hitam. Yang ada balon hitam cuman di puskesmas. Akhirnya dipasang balon hitam. Waduh, ini tekanan darahnya 180/170. Jangan jauh-jauh keluar rumah ya, Bu. Kenapa jangan jauh-jauh? Susah ngurus jenazahnya. Darah tinggi, kumat. Tadi ada makan soto kambing? Enggak. Sate kambing? Enggak. Gulai kambing? Enggak. Ternyata bukan salah kambing. Salah siapa? Waktu kondangan salah teman, gelangnya besar betul. Makanya kalau gelangnya besar, bajunya panjang, sembunyikan di dalam. Tapi sudah tersembunyi di dalam, tetap juga orang, jam berapa ya? Gatal ya. Dia nggak tahu, tidak semua orang senang melihat kesenangan kita. Betul? Kadang kita senang teman sakit, tapi orang beriman tidak demikian. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kamu dapat nikmat, mereka susah hati. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau kamu dapat musibah, mereka senangnya bukan main. Itu sifat orang kafir. Tapi hari ini semuanya senang. Dapat tenda yang terang benderang, warnanya jreng. Ibu yang jilbabnya kebetulan sama dengan warna tenda, jangan sakit hati. Karena panitia tidak tahu. Tidak ada skenario. Semuanya baik, semuanya senang. Senang kenapa? Karena senang mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Jadi yang membuat iblis keluar dari sorga itu adalah karena hasad. Kita setiap selesai sholat subuh minta dibersihkan dari hasad.
ayatnya jelas, semua hafal. Wa min syarri hasidin. Ya Allah, bersihkan hatiku dari penyakit hasad ya Allah. Amin. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. 50% hasad. Bagaimana melengkapkannya jadi 100%? Wa hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat orang itu hilang. Dari hasad maka muncullah hasud. Bo, ya, si Anu kabarnya beli mobil baru, muncul hasud. Iyalah, dia kan tuyulnya banyak. Pak, ya, si Anu kan kerjanya sama dengan bapak, betul. Kenapa rumahnya lebih bagus? Iya, dia pesugihan, punya babi ngepet, lilinnya nggak mati-mati. Ini semua berasal dari penyakit hati, penyakit kolbu, penyakit yang bersalah. Bagaimana cara membuangnya? Kalau ada teman dapat nikmat, kita doakan. Sama-sama satu sekolah, sama-sama kuliah satu kampus, sama-sama wisuda, tapi ternyata jodoh tak datang tiba-tiba. Teman nikah duluan. Kira-kira kalau teman nikah duluan, kita datang kondangan apa enggak? Datang. Doakan apa enggak? Naik ke atas, doakan. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau tulus hatinya, pasti plong doanya. Tapi kalau sudah sakit hati, hasad, dengki, dendam, kesumat, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Kamu kan satu sekolah sama dia? Iya. Kamu kan satu kampus sama dia? Iya. Kok dia duluan nikah? Iyalah, dia pakai pelet. Kalau jodoh takkan kemana. Betul? Bu, iya. Itu kan teman anak ibu. Iya. Yang dulu sering main ke rumah kan? Iya. Kok dia nikah duluan? Biasa, kecelakaan. Lihat aja perutnya gede. Padahal dia habis makan lontong sayur 2 piring. Kita sudah memfitnah. Andai ucapanmu benar, ribah. Andai ucapanmu tidak benar, dosanya 2. Yang pertama ribah, yang kedua fitnah. Fitnah ini luar biasa, lebih kejam dari Fitri. Mohon maaf Ibu Fitri, jangan tersinggung. Jadi kalau ada teman kita nikah, ya kita senang. Kamu kok masih jomblo? Kenapa belum menikah? Aku sangat dekat dengan dia. Kalau dia minum, aku merasa sudah minum. Kalau dia makan, aku merasa sudah. Kalau dia nikah, aku merasa belum nikah. Tapi insya Allah tak akan lama akan tiba. Surat undangannya sudah aku cetak. Terus orangnya nyusul. Mudah-mudahan yang belum dipertemukan jodoh didekatkan Allah jodoh. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Pak Ustadz, nggak salah juga atuh. Saya kan mendoakan anak saya kan doakan keponakan saya. Jodoh sudah dituliskan Allah Subhanahu wa ta'ala, betul? Satu dunia menghalangimu, tapi kalau kata Allah jadi, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tapi seluruh alam semesta mau, tapi kalau tidak kata Allah, maka tidak akan terjadi. Tapi tetap ada usaha. Ini nggak mandi-mandi udah 3 hari. Tarik mata sebesar bakso. Terus ditanya, kamu nggak berusaha untuk mandi bersih cari jodoh? Kalau jodoh takkan kemana. Kamu nggak mandi bersih-bersih diri, yang penting hatinya. Kalau ada orang seperti ini, campakkan ke kolam ikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menghilangkan hasad adalah mendoakan saudara kita di hadapannya. Lahir anaknya, akikah, kita datang apa enggak?
Kalau nggak diundang jangan. Datang. Kamu nggak datang acara akikah anaknya, saya nggak bisa makan kambing. Jangankan makan kambing, ngeliat kambing darah saya udah naik. Sebenarnya bukan salah kambing, tapi karena sakit hati. Apa nggak sakit hati? Teman baru nikah Januari, April anaknya lahir. Memang zaman sekarang aneh luar biasa. Pas ditanya, ini kok terlalu cepat? Ini namanya minimalis. Gak perlu 9 bulan 10 hari. Tapi insya Allah jamaah Az-Zikra semuanya tetap 9 bulan 10 hari. Amin. Jangan sampai hati kita busuk. Kita tetap datang dan doakan. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Kalau hafal doa bahasa Arab, kalau nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Nggak bisa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sunda. Yang penting mendoakan. Kalau bisa ngomong, ucapkan semoga anaknya selamat menjadi penghafal Quran, terselamat dari narkoba, jangan sampai main game online, jangan sampai geng motor, jangan sampai ketabrak truk. Mudah-mudahan anak kita soleh dan solihah. Anak-anak kecil datang dibawa pengajian, Masya Allah, tabarakallah. Istri pamit sama suami, saya mau ikut kajian. Siapa yang ceramah? Ustadz Abdul Somad, silakan. Nggak ikut, mau main gaple dulu. Mudah-mudahan diberikan Allah istiqomah iman dan Islam. Berapa banyak laki-laki yang nggak soleh, yang nggak baik, yang nggak sholat, yang nggak ngaji, tapi karena istrinya solehah berubah jadi satria baja hitam. Suami saya dulu nggak sholat Pak Ustadz, tapi terakhir sekarang gimana Bu? Udah meninggal. Saya ketemu dengan bapak-bapak. Bapak gimana ceritanya bisa jadi orang baik? Saya dulu Pak Ustadz nggak sholat, nggak suka pengajian. Tapi sekarang Ustadz Somad datang, tidurnya di rumah saya, makannya di rumah saya. Gimana ceritanya Bapak suka ngaji? Pas malam-malam, istri saya ngomong, Papa, nanti kalau Papa mati gimana ya? Pendek aja kalimatnya. Ustadz ceramah 1 jam nggak masuk ke hatinya. Tapi ibu ngomong singkat, kalau Papa mati nanti gimana ya? Akhirnya ucapan itu terngiang-ngiang di kepalanya. Kalau Papa mati gimana ya? Kalau Papa mati gimana ya? Kalau Papa mati gimana ya? Rumah tinggal, mobil tinggal, harta tinggal, tabungan tinggal. Tentu nanti dia akan nikah sama bronis brondong manis. Akhirnya taubat nasuha. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena lisanmu. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ustadz Somad ceramah kepada orang yang sudah baik-baik semua. Betul? Yang di kanan baik, yang di kiri baik, yang di depan baik, yang di belakang paling baik. Karena dari tadi cuman ngeliat tengkuk doang. Masya Allah, tabarakallah. Ini semua kebaikan-kebaikan ini mesti kita jaga. Karena kalau sampai hasad, iyakum wal hasada. Jangan sampai kamu kena penyakit hasad. Memangnya kalau kena hasad gimana? Kalau kena diabetes meletus, nanti kakinya busuk berulat diamputasi. Mohon maaf, kebetulan yang sudah kena. Kalau kebetulan ceramah saya mengena ke dirinya, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang tersinggung dengar pengajian saya, pulang mati. Saya ceramah tidak ada ingin menyinggung siapapun. Saya hanya bicara saja. Saya tidak tahu latar belakang kita semua. Siapa yang sakit, siapa yang itu, siapa yang ini. Saya hanya bicara. Kalau kebetulan mengena, isi di luar tanggung jawab produser. Orang takut minum teh manis gara-gara divonis dokter kena diabetes. Orang kita nyebutnya diabetes. Orang barat menyebutnya diabetes. Orang kita nyebutnya kencing manis. Ibu minum teh? Enggak.
Minum kopi manis haram. Minum susu manis nggak boleh. Kenapa? Karena takut divonis dokter kena diabetes kencing manis. Sudah terbayang dia nanti darah ini membeku. Kalau mau tahu bagaimana darah membeku, ambil gula, masukkan ke kuali, letakkan di atas kompor, panaskan kompornya, gula mendidih. Setelah gula mendidih, dingin, maka sendok yang di atas tarik ke atas, lengket, membeku. Begitulah darah membeku kalau terlalu banyak gula. Makanya orang di Jawa Barat minum teh tidak pakai. Ustadz Somad tahu kenapa di Jawa Barat minum teh nggak pakai gula. Kenapa? Karena orang Jawa Barat manis-manis. Ada yang ngasih tahu saya begitu. Nah, kalau sudah kena gula, maka takutnya luar biasa. Tapi ada yang lebih bahaya daripada gula. Apa dia? Hasad. Iyyakum wal hasada. Takutlah kamu kena penyakit hasad. Kenapa? Fa innal hasada, karena hasad yakulul hasanat, memakan semua amal-amal kebaikanmu. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Mau menikahkan anak, nggak pakai kompor gas, disediakan kayu tertimbun tinggi. Setelah kayu mengering, tiba-tiba anak kecil main api di dekat kayu. Tiba-tiba kayu tersulut. Dalam 5 menit berubah menjadi arang. Dalam 10 menit berubah menjadi debu. Debu dihembus hilang tak bermakna. Begitulah amal kita hilang. Sholat duhanya terbang, sholat tahajudnya melayang, zikir, infak, wakaf, sodakohnya hilang gara-gara penyakit hasad. Yang sudah kena penyakit hasad mudah-mudahan sembuh. Doakan Ustadz Somad yang ceramah jangan sampai kena hasad. Alhamdulillah, saya pergi ke rumah sakit, saya lihat daftar penyakitnya 2 meter dengan nama dokter spesialis. SPOG, spesialis obgyn. Spesialis obgyn itu spesialis kandungan, bukan spesialis jin. SPOT, spesialis ortopedi, spesialis tulang belakang, spesialis jantung, spesialis darah, spesialis kulit, spesialis THT, telinga, hidung dan tenggorokan. Tapi tidak ada dibuat di situ spesialis penyakit kolbu, penyakit hasad. Andai ada dokter spesialis penyakit hasad, lalu Ustadz Somad dia periksa, dan ternyata ditemukan ada hasad di hati Abdul Somad 5%. Tiba-tiba dokternya nonton judul pengajian Abdul Somad di Masjid Az-Zikra tentang hasad. Apa kata dokternya? Komen, masa jeruk makan jeruk? Cerita hasad, dia sendiri hasad. Andai kita 1 kali hasad, tumbuh tai lalat 1. 1 kali hasad, tumbuh tai lalat 1. Wajah saya ini udah seperti kuali teflon, hitam semua. Hasad. Allah masih sayang dengan Abdul Somad. Sekali hasad, istighfar dia tutupi. Kamu Abdul Somad nanti mau cerita tentang hasad, supaya jamaah tidak tahu kau hasad, kamu ditutupi dengan peci, ditutupi dengan sorban, ditutupi dengan Profesor, Doktor Abdul Somad, LC, MA, tinggal almarhum. Padahal sebenarnya, makanya saya selesai tausiah, sebelum tausiah, ya Allah, jangan sampai yang kuceramahkan itu aku yang kena duluan. Jamaah juga doakan Ustadz Somad. Mau mendoakan Ustadz Somad? Doakan Ustadz Somad supaya mati husnul khotimah. Tapi doanya terlalu pendek. Saya mau tambah lagi Pak Ustadz. Apa doanya? Ya Allah, Ustadz Somad gemukkan dikit. Yang penting saya, yang gemuk silakan gemuk, yang kurus silakan kurus. Gak usah dengar omongan orang, karena kalau dengar omongan orang kita capek. Apa kata orang kalau kita kurus? Kamu kayaknya mau mati.
Apa kata orang kalau kita gemuk? Kamu kayaknya penyakitan gak pernah olahraga. Capek kita. Dunia ini simple, dunia ini sederhana. Yang berat itu mikiran omongan orang. Betul? Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Tapi berat saya Pak Ustadz udah berat sekali. Justru yang berat itu yang masuk surga. Fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, maka dialah yang hidupnya diridhai Allah. Itu dalil bagi yang gemuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mau gemuk, mau kurus, yang penting sholat dan ibadah. Karena semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Yang kurus jangan ngejek yang gemuk jangan ngejek yang kurus. Kebahagiaan itu adalah ketika yang kurus dan gemuk sama-sama bisa tertawa tanpa beban. Kalau kita sudah terlalu memikirkan dunia ini, maka habislah energi otak kita, tak bisa memikirkan akhirat. Insya Allah kalau hatinya bersih, ngelihat tetangganya kurus, dia katakan bagus. Karena kalau kamu gemuk banyak penyakit. Dia lihat tetangganya gemuk, bagus. Karena kalau kamu kurus disangka kamu susah karena bertetangga dengan saya. Semuanya baik-baik saja insya Allah.